Wakil Bupati Garut Putri Karlina geram atas kelakuan keluarga Kades, intimidasi warga yang memviralkan jalan rusak. Beberapa bulan yang lalu, kejadian yang serupa terulang kembali, hingga membuat Wakil Bupati Garut benar-benar geram. Kenapa sih orang itu nggak bisa belajar dari kesalahan orang lain? Ya kayak yang terjadi yang baru-baru ini viral lagi, hal yang kurang enak dari Kabupaten Garut tentang intimidasi dari oknum kepada salah satu orang yang sering mengkritik gitu. Kan gini ya teman-teman, aku nih pernah punya pengalaman jatuh di lubang yang salah ketika aku marah-marah untuk orang yang seharusnya aku nggak marah gitu. Terus sebelum ini, beberapa bulan sebelum ini, baru viral juga di Garut, intimidasi Kades kepada orang yang mengkontenkan masalah di desanya. Loh kok yang sekarang bisa kejadian lagi? Apa dia nggak lihat HP apa gimana? Bahwasanya kalau kamu berbuat hal yang salah, terus viral tuh ribet banget loh. Dan salah juga, mengintimidasi itu udah pasti salah. Karena sudah kejadian, nasi sudah menjadi bubur, semoga oknum yang bersangkutan itu mendapat pelajaran, mendapat hikmah, mendapat kesadaran bahwa marah-marah itu bukan solusi. Ya namanya memilih untuk jadi pimpinan pasti akan berhadapan dengan kritik, pasti akan berhadapan dengan orang yang gak suka, pasti akan berhadapan orang yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Itu resiko dan itu harus diterima. Ketika mencalonkan aja itu sudah harus menerima konsekuensi tidak disukai orang atau mendengar hal yang kita tidak sukai. Itu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya satu, saya sudah telepon Pak Inspektur dari Inspektorat untuk segera datang ke desa, mengaudit seperti yang teman-teman minta. Mengaudit untuk apa? Kalau bagi saya bukan untuk mencelakakan kepala desa, tapi untuk memberikan informasi berimbang. Kalau memang misalnya di desa itu ada pembangunan dan dana desa berjalan sesuai dengan kebutuhan, maka harusnya Pak Kades tidak perlu takut kalau akan diaudit. Karena kita harus memberikan informasi kemana sih dana desa yang dikeluhkan katanya nggak ada pembangunan itu. Harus berimbang. Mungkin nanti AA yang mengkontenkan itu juga harus tahu informasinya. Jadi kalau nanti inspektorat sudah ada hasilnya, akan saya coba jelaskan kalau memang oke, di desa itu ternyata ada pembangunan, atau oke, di desa itu ternyata tidak ada pembangunan, atau kemanakah dana desanya berada. Yang kedua, tolong ini menjadi pelajaran. Aku pernah salah dan aku tidak akan pernah mengulangi. Kades yang sebelumnya juga pernah ada yang salah. Mohon kepada kades yang lain atau siapapun pejabat lainnya adalah sebuah konsekuensi yang harus kita terima bersama kalau kita dikritik atau kalau kita mendapatkan masukan yang kurang mengenakan. Harus legowo, terbuka, dan mengakui kalau memang masih ada yang belum sempurna dari kepemimpinan kita. Tolong jangan selesaikan masalah dengan emosi, atau jangan malu ketika ada yang mengkontenkan. Kalau kerja benar pasti nggak akan malu yang kayak gitu. Mungkin hari ini belum, tapi besok akan, ya kan gitu.